Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak nabi yang berkemajuan yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan nikmat karunia iman dan Islam, sehingga kita masih istiqomah untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang berkemajuan, pada hari ini Bapak Ibu guru masuk di kantor, di tempat kerja masing-masing untuk menunggu anak-anak semuanya yang sedang belajar dan melaksanakan ujian di rumah. Dan Pak Dans di kelas, saya coba kelas mana ini? Kelas 6 yang mereka sebentar lagi akan lulus berpisah dengan kita semuanya. Makanya Bapak Danang masuk ke sini sekalian ingin membuat YouTube di sini. Anak-anak yang berkemajuan, jujur Bapak Danang juga rindu terhadap suasana belajar mengajar, khususnya pada tahfidzul Quran. Kita belajar membaca, kemudian belajar menghafalkan, dimulai dengan menyimak dulu, talaki, menirukan, mengkaji bersama-sama terhadap ayat-ayat yang kita pandang sebagai ayat pendidikan, agar kita semuanya, Pak Dans dan anak-anak semuanya, bisa terus istiqomah mempelajari kehidupan di dunia ini dengan baik, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini Pak Dan ingin berbagi satu hobi menarik gitu, yaitu seperti ini. Ini botol yang isinya bukan air minum, tetapi isinya adalah kertas yang di dalamnya ada tulisan koleksi hafalan ayat-ayat yang Pak Dan pandang bisa memotivasi Pak Danang untuk terus istiqomah mencintai Allah dan Rasulnya. Mula-mula Pak Dan membaca Al-Quran dulu, kemudian mengkaji ayatnya, membaca terjemahannya. Kemudian apabila Pak Dan menemukan suatu ayat itu yang memotivasi Pak Dan terhadap satu hal, maka Pak Dan catat, Pak Dan hafalkan, kemudian Pak Dan catat, kemudian Bapak masukkan di sini. Kemudian ketika Pak Dan longgar atau ada kesempatan waktu luang, kemudian Pak Dan buka, kemudian Pak Dan kocok begini, kemudian Bapak keluarkan isinya satu, misalnya yang pendek saja untuk sebagai contoh. Ini lumayan pendek sebagai contoh itu. Kemudian yang keluar dari botol ini itu yang nanti kita murojaahkan, sekaligus kita belajar untuk memahami isinya guna mengingatkan pada diri sendiri khususnya, dan untuk kepada anak-anak semuanya pada umumnya, juga serta pada kaum muslimin muslimat yang ada di seluruh dunia. Baik, kita buka isinya apa. Isinya adalah surat kelihatan nggak ya? Surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 15 sampai 18. Al-An'am 15 sampai 18. Baik, kita coba murojaah, kemudian sambil juga nanti semampu Pak Danang untuk mengkaji dengan pendek gitu, agar video ini juga tidak terlalu lama, maka kajiannya pendek saja. Surat Al-An'am ayat 15 sampai 18.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Baiklah, itu tadi dengan irama, sebenarnya mau irama biasa tapi tiba-tiba irama umi dengan sendirinya karena mungkin ada memori tersendiri ketika mengajar alat muluk dengan nada umi selain nada muriki untuk juz 30. Baiklah anak-anak, kita kaji sebentar surat Al-An'am ayat 15. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Tadi sempat hampir lupa. Kalau lupa misalkan bisa dibuka, nggak apa-apa karena ini ini bukan untuk ujian tetapi untuk permainan yang bermanfaat untuk kita sendiri. Kita buka Al-Quran misalnya kita lupa gitu. Katakanlah, sesungguhnya aku takut kepada hari kiamat, hari akhir yang sangat mengerikan gitu. Yang sangat mengerikan adabnya jika aku mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, in asaitu rabbi. Jadi katakanlah aku takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat yang sangat pedih, yang sangat luar biasa mengerikan jika aku mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat. Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wa dzalikal fawzul mubin, dan demikianlah kemenangan yang nyata. Jadi pada Al-An'am ayat 15-16 ini anak-anak yang berkemajuan, kita senantiasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan kepada orang-orang ini asaitu rabbi, bagi orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Berbagai bentuk macam durhakanya, terutama perilaku syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, patung-patung, berhala, kemudian manusia yang kita anggap sakti, kemudian jin, setan dan sebagainya. Berbagai macam syirik dan durhaka lain dan sebagainya. Dan barang siapa yang dijauhkan adab, maka sungguh ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi penting anak-anak bahwa kita harus terus mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat itu kita bisa menjadi hamba-hamba yang pantas masuk surganya. Wa dzalikal fawzul mubin, pada hari itu kita telah mencapai kemenangan yang nyata, kemenangan yang paling puncak adalah saat kita pantas dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewarisi Jannatul Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Anak-anak yang berkemajuan, makanya kita hendaklah terus mengejar rahmat tanpa batas gitu. Maka sungguh apabila kita semuanya
tidak mendapatkan rahmat Allah SWT, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Makanya doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian ada lagi wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin dan sebagainya. Maka ketika Allah SWT tidak memberikan kepada kita rahmat, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Maka teruslah kita untuk mengejar rahmat dan memohon rahmat Allah SWT. Kalau Allah menggunakan sifat adilnya untuk menghukum dosa-dosa kita dan tidak memberikan rahmat yang begitu luasnya, maka kita semuanya pasti rugi. Bahkan ambiar, remuk diadili oleh Allah SWT atas hukuman-hukuman kita, tanpa misalnya kita semuanya sebagai orang muslim tidak diberikan rahmat yang luas itu. Maka sekali lagi kita terus berdoa untuk diminta dosa-dosa kita diampuni dan warhamni, dan kita dikasih sayangi oleh Allah SWT dengan rahmatnya. Kemudian ayat selanjutnya, wa iyamsaska bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan apabila Allah SWT menimpakan bidurri, kemudaratan, penderitaan kepada kita semuanya, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebaikan kepada kita berupa berbagai kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa, fa huwa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatunya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan Allah SWT berkuasa atas segala hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan Allah maha bijaksana dan khabir, maha mengetahui. Anak yang berkemajuan, pada ayat ini kita tahu bahwa jika Allah menimpakan kemudaratan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya, menghilangkannya selain Allah SWT sendiri. Maka musibah virus pandemi corona yang terjadi di dunia saat ini, maka selain ikhtiar yang kita lakukan, hendaknya kita juga harus terus bertawakal kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT, karena Allah SWT yang mampu menghilangkan musibah virus pandemi corona yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sebaliknya, jika Allah SWT menimpakan kepada kita suatu kebaikan, maka itu mudah bagi Allah SWT. Makanya anak-anak yang berkemajuan, di dalam zikir, serangkaian zikir setelah sholat itu ada zikirnya begini: Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu. Nanti bisa dilihat artinya sendiri. Baiklah, dengan kemajuan begitu salah satu permainan yang menarik ini sekaligus untuk terus meningkatkan hobi yang bermanfaat khususnya untuk diri sendiri. Karena hafalan-hafalan ini yang ditulis sendiri ini adalah bisa mampu memotivasi dan menutrisi hati. Maka pada anak-anakku, selamat mencoba. Silahkan bisa membaca Al-Quran, kemudian juga membaca terjemahannya. Kemudian kalau menemukan ayat yang dirasa bagus, itu semua ayat bagus ya, semua ayat bagus, tapi maksudnya ini adalah yang yang pada saat itu kita rasakan bisa memotivasi untuk kesalehan kita gitu. Baik, itu mohon maaf bila ada salah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.